Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading untuk dirimu. Saya akan mengambil energimu saat ini. Dan kita juga akan mengambil pesan dari oracle card nanti. Reading untukmu saat ini. Semoga yang ada di tebaran ini relate dengan apa yang dirimu rasakan saat ini. Jika ternyata yang ada di tebaran ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanmu, perasaanmu saat ini, artinya ini bukan reading untukmu. Ya, jadi silahkan dicocokkan sesuai dengan apa yang menjadi kondisi di dalam kehidupan masing-masing. Untuk baris pertama ada the lovers ya. Dan kemudian ada seven of wands ya, lalu ada five of swords, kemudian six of cups ya. Lalu ada queen of swords di sini. Di kartu yang pertama the lovers. Kalau saya korelasikan dengan seven of wands ya, ini adalah seperti tentang pantulan ya atau reflection ya. Walaupun kalian berdua saling mencintai, tapi di sini kalian sering cekcok ya, sering ada pertentangan. Dan kalau saya simpulkan dari dua kartu ini, the lovers dan seven of wands, diilustrasikan di kartu yang pertama ada seseorang yang sedang bercermin ya. Di dalam hubungan kalian, saat ini bisa saja terjadi kondisi mirror action ya. Mungkin dirimu sepertinya menanggapi atau mengimbangi apa yang dia lakukan kepada dirimu ya. Jadi misalnya dia memberikan dirimu ketulusan atau memperlakukan dirimu seperti seorang ratu misalnya, maka dirimu pun juga akan memperlakukan dia seperti yang dia lakukan kepada dirimu. Dirimu baik dengan dia, dirimu mungkin melayani dia sebaik mungkin sesuai dengan kemampuanmu. Tapi jika dia misalnya dia berkata-kata kasar atau dia berkata yang tidak menyenangkan, sepertinya dirimu akan menanggapinya juga dengan hal yang tidak jauh beda ya. Misalnya seperti ini, dia berkata kepada dirimu, aku bisa mencari yang lebih muda, yang lebih menarik dari dirimu. Maka dirimu pun juga akan menanggapinya dengan, aku pun juga bisa mencari yang lebih tua, lebih kaya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini adalah dua hal ya yang seperti berseberangan ya, tapi satu dengan yang lainnya saling mengimbangi ya. Atau misalnya saja dia memperlakukan dirimu dengan silent treatment ya, di dalam kalian bermasalah dia mendiamkan dirimu. Oke, maka dirimu pun juga sepertinya tidak menghubungi dia. Dirimu juga ikut-ikutan mendiamkan dia ya. Jadi ini seperti dua hal yang saling berimbang ya antara satu dengan yang lainnya dan nggak mau mengalah ya. Oke, di kartu kedua seven of wands ini juga memvalidasi di mana kalian berdua sepertinya merasa tidak perlu meralat ya apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing. Jadi baik dirimu ataupun dirinya merasa apa yang menjadi sikap masing-masing saat ini itu sudah pas ya, jadi nggak perlu dipertimbangkan kembali, sepertinya begitu ya. Jadi masing-masing sudah merasa percaya diri dengan apa yang dilakukan saat ini. Oke, jadi ini adalah hal yang membuat kalian berseberangan ya, karena masing-masing memiliki standar yang berbeda ya. Dan five of swords, dirimu terkadang juga seperti perang batin ya. Mungkin di satu sisi dirimu kangen dengan dia karena ada six of cups ya. Ini adalah dirimu yang merindukan dia ya. Bisa jadi dia juga merindukan dirimu karena ada the lovers di kartu pertama. Ini bisa dia merasakan hal yang tidak jauh beda dengan dirimu. Kalau dirimu kangen, dia juga merasakan hal itu ya. Kalau dirimu jengkel ya dia juga nggak jauh beda. Dia mungkin ingat dengan hal yang ada di dalam dirimu yang nggak bisa dia toleransi ya.
Oke, kalaupun dia kangen dengan dirimu, sepertinya dia akan sama dengan dirimu, bersikeras untuk tidak ya memperlihatkan apa yang dirasakan di dalam hati. Dan di kartu ketiga ada Five of Swords di sini, dimana dirimu perang batin dari apa yang dirasakan berseberangan di dalam hati ya. Di satu sisi mungkin dirimu gengsi atau dirimu tidak mau mengalah, di sisi yang lain ya perasaanmu sebenarnya mengatakan kangen ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, di kartu kelima ada Queen of Swords ya. Dirimu berusaha untuk fokus ya dengan segala sesuatu hal yang menurutmu itu hal yang penting ya di dalam kehidupanmu, dan dirimu merasa bahwa dirimu juga punya prioritas yang harus diutamakan ya. Jadi selama ini mungkin dirimu banyak berkorban ya. Jadi banyak hal yang dirimu pada akhirnya tidak prioritaskan karena dirimu mungkin mempertimbangkan dirinya. Tapi saat ini sepertinya beda ya. Queen of Swords ini terlihat seseorang yang menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri ya. Jadi kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh orang lain ya, dan berusaha untuk konsisten ya dengan apa yang sudah menjadi keputusan di sini. Oke. Mungkin dia melihat dirimu sebagai seseorang yang egois ya, seseorang yang saat ini berubah ya. Egonya makin tinggi ya. Di sisi yang lain mungkin dirimu berusaha untuk melindungi dirimu sendiri ya. Kesehatan mentalmu dengan cara berusaha mengimbangi apa yang dia lakukan, dirimu kembalikan lagi kepada dirinya. Walaupun mungkin itu melawan perasaanmu. The Hangman. Lalu ada Six of Swords, kemudian ada Temperance ya, lalu ada Eight of Cups, dan kemudian ada Strange ya. The Hangman. Di sini dirimu pun juga merasa bahwa di dalam hubungan ini ada hal yang masih mengganjal di dalam hatimu, tapi dirimu berusaha untuk tidak mau memikirkan hal itu ya. Jadi The Hangman dan kemudian Six of Swords ini sebenarnya ada ketidaknyamanan di dalam hatimu ya. Oke, berusaha terlihat untuk tidak peduli. Mungkin dirimu terkesan cuek ya di luar, walaupun di dalam hatimu sebenarnya memikirkan hal ini ya. Tidak bisa dipungkiri kamu juga terkadang kangen dengan dia ya. Dan di kartu ke-8 ada Temperance. Dirimu belum move on dari dia ya. Koneksi kalian itu masih begitu terasa ya. Tapi sekali lagi dirimu berusaha untuk denial ya. Six of Swords ini adalah caramu ya untuk tidak terlalu fokus dengan hal yang membuatmu tidak nyaman. Oke. Di kartu ke-9 ada Eight of Cups di sini. Di kartu ke-9 terlihat dirimu yang saat ini tidak lagi melakukan hal yang dulu dirimu lakukan di dalam hubungan ini. Misalnya saja dulu dirimu sering mengawali komunikasi. Saat ini dirimu lebih ke ya tadi yang ada di baris pertama, kartu pertama dan kartu kedua, mirror action ya. Begitu dia mendiamkan dirimu, dirimu juga akan diam 1000 bahasa ya. Dirimu seperti terlihat tidak peduli ya. Dan ini membuat dia sebenarnya kaget ya. Karena ada banyak perubahan signifikan di dalam dirimu. Jika dulu mungkin dirimu
terkesan menurut dengan dia sekarang menjadi seseorang yang sering bertentangan ya. Atau jika dulu dirimu banyak mengalah ya, saat ini dirimu terlihat mengimbangi dia ya. Dan di kartu ke-10 Strength ya, dirimu merasa hanya dirimu aja yang effort di sini di dalam hubungan ini. Dirimu begitu banyak berkorban ya. Oke. Dengan kartu ke-10 ya, ini memvalidasi apa yang saya sampaikan bahwa awalnya dulu ya dirimu memperlakukan dia begitu baik ya, banyak mengalah, dan saat ini ada perubahan besar ya di dalam hubungan ini. Bahkan ada beberapa di antara kalian yang berani untuk mengambil sikap, mempertimbangkan untuk meninggalkan dia mungkin ya. Jadi dia sendiri juga mungkin merasa ya perubahanmu ini bisa saja karena dirimu sudah tidak lagi mencintai dia, atau dirimu mungkin di brainwash oleh seseorang yang ada di sekitarmu ya. Dia punya kecurigaan itu pastinya dengan perubahanmu yang signifikan seperti ini. Oke. Apapun yang dipikirkan oleh seseorang tentang dirimu itu adalah hal yang di luar dari apa yang bisa dirimu kendalikan. Jadi selama dirimu memiliki fokus, memiliki prioritas terhadap hal-hal yang memang seharusnya menjadi prioritas penting di dalam hidupmu, sebaiknya apa yang dilihat orang lain tentang dirimu itu diabaikan ya. Selama itu positif untuk dirimu, selama itu dirimu yakini sebagai hal yang terbaik. Apapun itu, di luar itu, jadikan itu prioritas nomor sekian ya. Oke. Yang boleh diprioritaskan hanya hal yang berhubungan dengan dirimu, di mana itu membawa impact positif ya di dalam hidupmu. The Stars ya. Dirimu saat ini sepertinya semakin mendekatkan diri ya kepada Sang Pemilik Semesta. Jadi banyak beribadah ya. Sering merenung dan kemudian belajar ya tentang sisi spiritual ya. Oke. Ini juga bisa bermakna dirimu sepertinya tidak mau menyimpan dendam, menyimpan amarah, atau apapun itu yang menurutmu itu adalah hal yang merugikan dirimu. Dirimu sudah paham ya ilmunya ya, segala sesuatu hal yang harusnya dilepaskan atau hal yang memang seharusnya tinggal di dalam hati nuranimu dan itu tidak mengotori hatimu ya. Ya, manusiawi ya jika dirimu terkadang belum move on ya dengan segala sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, tapi kesadaranmu ya untuk dekat, untuk lebih fokus dengan sisi spiritualmu ya. Ini akan membawamu kepada kedamaian hati ya, pikiran yang jernih ya. Oke. Semoga segala sesuatu hal yang dirimu rasakan saat ini ya itu adalah proses ya untuk menuju ke arah yang lebih baik sampai kepada apa yang menjadi versi terbaikmu. Oke, kita ambil pesan dari Oracle. Pesan dari Oracle card ya. Hope ya, ini adalah tentang harapan ya. Hope is always there, even if we can see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Jadi harapan itu akan selalu ada walaupun kita tidak bisa melihat harapan itu ya. Jadi atau hasil dari apa yang menjadi ekspektasi kita belum kelihatan ya. Jadi even if we can see it, walaupun kita belum bisa melihatnya, tapi kita sangat boleh untuk yakin, mempercayai, karena itu adalah sebagian dari manifestasi kita ya. Jadi kita tidak bisa memanifestasikan sesuatu jika kita tidak meyakini ya. Jadi yakin saja selama itu adalah hal yang positif, cepat atau lambat dirimu akan sampai kepada kondisi itu. Misalnya saja kesuksesan finansial ya,
hubungan yang positif, kebahagiaanmu yang lain, apapun itu yang dirimu inginkan di dalam kehidupan ini, ya. Oke, optimistic expectation, ya. Jadi harapan-harapan positifmu, ya. Itu bisa membantu merubah situasi negatif ke situasi yang positif. Artinya begini, harapan yang positif, ya. Kita yakin dengan apa yang menjadi harapan kita itu adalah 30% dari reality. Jadi sebelum kita bertemu dengan kondisi yang memang betul-betul kita inginkan untuk terjadi, kita harus yakin dulu. Mendoakan, yakin, dan pelan-pelan berjalan, ya, ke arah apa yang kita tuju. Misalnya kita menginginkan level finansial sekian-sekian, ya. Level kemapanan sesuai dengan apa yang menjadi standar kita misalnya. Kita yakin, kita bekerja keras. Kalau belum berhasil, berusaha terus dan terus, ya. Segala sesuatu hal jika sering diucapkan, didoakan, dan diusahakan, pasti akan berhasil, ya. Oke? Saya berharap semoga siapapun itu, ya, yang menyaksikan reading ini, yang memiliki harapan yang positif, ya, semoga dimudahkan untuk sampai kepada apa yang menjadi harapan, ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.